Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Badik Merang. Dan kali ini kami akan membahas tentang perbedaan soda kue dan soda as. Sebelumnya bagi kalian yang baru mampir di channel kami, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu karena subscribe dari kalian itu sangat berarti bagi kami. Kami sangat berterima kasih. Oke, langsung saja. Kami pernah membahas tentang perbedaan manfaat soda kue dan soda as ini, terutama bagi pewarna frozen, warna batik jenis frozen. Itu pernah kami bahas. Kami pernah membahasnya di sebuah artikel di website kami di kadikmerang.com. Silakan bagi kalian yang ingin membacanya bisa kalian kunjungi, linknya ada di deskripsi. Baik, langsung saja. Untuk soda kue terlebih dahulu, ini soda kue ini digunakan untuk sebagai pengunci pewarna frozen ya. Jadi pewarna frozen ini bisa kita kunci pakai soda kue. Nah, pewarna frozen yang sudah diberi soda kue itu nanti dia tidak akan luntur ketika ketika kita misalkan kita pakai untuk mencelup kain dan seterusnya. Tuh. Nah, untuk soda kue sendiri itu ketika sudah eh, ketika pewarna sudah diberi soda kue itu punya batas waktu ya, jadi tidak bisa digunakan terus menerus, tidak bisa digunakan selamanya gitu, nggak bisa ada masanya. Jadi warna yang sudah diberi soda kue itu, pewarna yang sudah diberi soda kue itu bisa mati alias sudah tidak bisa digunakan lagi. Seberapa lama? eh Sejauh pengalaman kami, kalau masih di bawah 12 jam itu masih belum mati. Tapi kalau sudah di atas itu mulai eh, apa namanya? Ininya kualitas warnanya mulai menurun, menurun, menurun dan kemudian benar-benar tidak bisa digunakan. Memang ketika kita celupkan kain di pewarnanya di atas 12 jam itu masih masih kelihatan warnanya. Misalkan warna hijau, kita celupkan kain ke dalamnya itu kainnya emang berwarna hijau, tapi ketika kita inapkan misalkan kita tunggu besoknya atau 2 hari kemudian kita cuci, itu akan 99%-nya luntur, jadi hilang gitu. Makanya bagi kalian yang ingin memakai soda kue sebagai penguncinya itu sebaiknya benar-benar harus diperhatikan eh, penggunaan ininya, terus penggunaan pewarnanya. Misalkan kalian mau pakai hari ini ya boleh kita dikasih soda kue hari ini, tapi kalau misalkan sudah melarutkan pewarna terus kemudian belum belum mau dipakai, masih mau pakainya besok, itu soda kuenya bisa uh, ketika mau dipakai saja gitu. Saran dari kami seperti itu. Jika misalkan kalian melarutkan pewarna dalam jumlah banyak, misalkan 10 atau 20 liter untuk produksi banyak, misalkan untuk mewarnai banyak warna, itu sebaiknya tidak langsung diberi soda kue semua, tapi pelan-pelan. Pelan-pelan dalam arti ya sebetulnya saja. Yang mau dipakai dari 10 atau 20 liter itu berapa? Misalkan untuk mewarna satu kodi kain, misalkan satu kodi kain ukuran 2 meter kali 1 meter misalkan. Ya sebetulnya saja, misalkan 7 atau 8 liternya kita pisah, lalu kita kasih soda untuk pewarnaan tersebut. Dan sisanya jadi masih utuh. Itu saran dari kami seperti itu. Jadi tidak ada pewarna yang terbuang sia-sia, karena soalnya seperti tadi saya bilang, untuk pewarna yang sudah diberi soda kue ini dalam waktu dekat akan mengalami kematian. Itu ya. Oke, selanjutnya untuk soda as ini, soda as ini digunakan untuk sebenarnya kalau di industri batik abstrak ini lumayan banyak fungsinya. Ini bisa dipakai untuk abstraksi motif, motif abstrak. Kita bikin apa namanya, kayak jemputan gitu, jemputan kain, kita 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 bikin seperti jemputan, terus kemudian kita beri warna, lalu kemudian
di atas warnanya itu kita beri taburan soda, itu nanti muncul apa namanya, abstraksi yang khas gitu dari soda ini. Jadi soda ini nanti munculnya warna itu akan ketika pewarna di atas kain yang masih warnanya masih basah itu, terus kemudian kita taburi soda itu, nanti bagian yang terkena soda ini akan eh, meluntur gitu, meluntur, tapi eh, dia akan menyebarkan warna yang terkena itu di sekitarnya. Jadi di sekitar warna, di sekitar yang terkena apa namanya, butiran soda asnya itu akan berwarna lebih tua, tapi di bagian yang terkena, tepat terkena soda asnya itu akan eh, akan lebih muda warnanya gitu. Untuk sampel contohnya seperti apa, nanti kami tampilkan seperti ini. Itu satu. Dan kedua, untuk penggunaan soda as ini kita juga menggunakan untuk, kita gunakan untuk waktu proses melarut batik yang ada malam, lilin malamnya ya. Jadi untuk batik yang kita pakai lilin malam itu, di proses lorotan itu kita juga pakai soda as. Nah, soda as ini kalau di proses pelorotan di beberapa tempat produksi batik di sekitar sini itu, jadi proses pelorotan itu kan kita prosesnya dua kali melorot ya. Untuk yang pertama kita pakai air mendidih biasa satu sekali sampai malamnya benar-benar sudah mengelupas, lalu kita cuci, dan setelah kita cuci itu kita lorot sekali lagi dengan air panas yang dicampur dengan soda as. Jumlah soda asnya berapa itu kayaknya nggak terlalu banyak karena akan membuat warna menjadi kusam kalau terlalu banyak. Jadi sedikit saja, misalkan air lorotannya itu sekitar 50 liter misalkan, yaitu nanti kita beri minyak sekitar mungkin seberapa kilo ya, 250 gram cukup kayaknya ya. Nanti tapi tepatnya berapa saya sudah lama tidak praktek jadi nanti coba dibuka di website kadimerang.com, itu tempat kami catat, dan ada beberapa. Nah itu fungsi yang kedua. Dan terakhir atau yang ketiga, soda as ini kalau di sini itu terkadang juga kita pakai sebagai pengganti soda kue untuk pengunci warna, tapi uh, dalam kondisi darurat ya. Kalau misalkan soda kue benar-benar gak ada, sementara hari ini harus membuat uh, harus menyelesaikan suatu warna itu, uh, bisa pakai soda as, cuman dengan dosis yang jauh lebih sedikit perbandingannya, mungkin 25%-nya dari soda kue. Misalkan soda kuenya ini 30 gram, ini cukup 5 gram mungkin untuk 1 liternya misalkan gitu, karena ini apa namanya, lebih lebih keras lah pokoknya, ini lebih keras. Sementara itu untuk soda kue, ketika kita tadi dicampurkan untuk dijadikan pengunci pewarna frozen, itu bisa bertahan, pewarna tersebut bisa bertahan maksimal 12 jam. Sementara untuk soda as itu hanya sekitar 2 atau 3 jam, maksimal sih 3 jam, tapi di atas 2 jam biasanya kami sudah tidak berani memakai karena eh, yang sudah itu luntur gitu. Jadi harus benar-benar langsung dipakai gitu, langsung dipakai, dan eh, 2 jam kemudian sudah tidak bisa dipakai lagi. Jadi kalau misalkan tadi ini kita beri contoh yang sudah kue, kita beri contoh misalkan kita ada banyak warna, kita bikin larutan pewarna dalam jumlah banyak 10-20 liter, terus kita mau pakai 7 liternya ya, kita bisa langsung beri ke 7 liternya. Tapi untuk praktek yang berdaas di sini, kami bahkan hampir tidak berani melakukan praktek semacam itu. Benar-benar setiap yang mau kita celupkan baru kita kasih soda, misalkan per 1 liter lah, per 2 liter lah kita beri soda, gitu. Cuman yang perlu digarisbawahi dan harus diingat, jangan sampai lupa juga kalau misalkan sudah kue sudah nggak ada, terus kemudian dengan kondisi darurat kita ganti pakai soda as, tapi ketika dalam prakteknya malah kita lupa memberi soda as. Nah
itu nanti kan jadinya kain yang kita warna jadi luntur. Jadi kurang lebih begitulah perbedaan soda kue dan soda as ya. Untuk terakhir mungkin kita kasih lihat tubuhnya seperti apa. Jadi soda kue ini lebih halus ya, lebih halus. Dan ini selama tangan kalian tidak sensitif sensitif banget, itu masih bisa disentuh. Ini bentuk soda kue seperti ini halus, sangat halus, seperti kalau kalian pernah tahu apa ya, ini kayak inilah, kayak apa namanya, kayak eh, gula putih yang halus itu loh. Sementara itu untuk soda as ini lebih kasar, ini bentuknya lebih kasar. Bahkan ada yang kasar banget itu ada. Tentu saja kalau bagi kami, untuk untuk abstraksi apa namanya seperti tadi kami bilang, itu kami lebih suka yang butirannya kasar. Yang lebih kasar itu kami lebih suka untuk proses abstraksi. Tapi secara fungsi sama ya, untuk soda as baik kasar ataupun halus. Jadi itulah perbedaan soda as dan soda kue dan soda as dan soda kue. Perbedaan soda kue dan soda as seperti itu. Bagi kalian yang masih ingin ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk share dan tinggalkan komentar, like juga. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu, karena sekali lagi subscribe dari kalian itu sangat bermanfaat, sangat berarti bagi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.